barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa ta'atihi ala dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab. Wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-qa'imina wal qa'imat, para hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan mendapatkan karunia ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah, di malam-malam yang mulia ini kita masih Allah betahkan tetap berada di rumahnya ini. Sudah banyak yang berguguran, tapi kita alhamdulillah masih Allah berikan kekuatan untuk bertahan. Mudah-mudahan imanan wa ihtisaban, sehingga kita mendapatkan karunia ampunan dan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu kita bersyukur, mudah-mudahan kita takkan mundur sampai akhir dari perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu ketakwaan sebagai gelar tertinggi yang berlaku di dunia sampai akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita senantiasa pula ingat kepada Sayyidul Muttaqin, yaitu pemimpin orang-orang bertakwa yang paling mengenali Allah dan paling bertakwa kepadanya, sehingga tidak ada yang bisa menyamai apalagi melampauinya. Tetapi beruntunglah orang-orang yang sentiasa berusaha mendekatinya, karena dekat dengannya membuat kita menjadi orang hebat, dan setia kepadanya insya Allah membuat kita terangkat. Salawat dan salam untuknya selalu dalam majelis-majelis kita, khususnya di saat namanya disebut. Ma'asyul kiram, sudah berhari-hari khususnya di bulan Ramadan ini kita sentiasa didampingi Al-Quranul Karim. Al-Quran yang merupakan kitabun mubarak, kitab yang diberkahi. Al-Quran yang merupakan kalamullah, Allah yang mengucapkannya lalu disampaikan oleh Jibril kepada nabinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita umatnya. Nabi alaihi salatu wassalam diingatkan Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepadamu, hai Muhammad, qawlan thaqila, perkataan yang berat, sehingga perlu
kekuatan. Khuzil kitaba biquwwah. Pegang Al-Quran ini dengan kuat. Karena gunung saja tak sanggup menerimanya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, pasti kau lihat gunung itu khashi'an, tunduk takut, mutasaddian, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Tapi ke Al-Quran yang begitu berat, yang begitu berat dan bermanfaat, penuh dengan barakat, Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Apakah ada yang mengambil pelajaran? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ubaid ibn Amr Al-Ansari mewakili kita, menanyakan kepada ibunda kita yang banyak memberitahukan amalan-amalan rahasia Nabi ketika berada di rumahnya, yang menakjubkan, yang membuat rumah tangganya selalu dihiasi dengan ibadah, zikrullah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah oleh kalian, hai para istri Nabi, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ummah, Ubaid ibn Amr bertanya, wahai ibunda, akhbirini bi'ajabi syai'in ra'aitihi minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi, beritahukan kepadaku wahai ummi, yang paling menakjubkan yang pernah kau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ibunda kita tercenung, membuka kembali file-file kebersamaannya mendampingi manusia termulia selama 13 tahun setelah hijrah ke Madinah dan sebelumnya. Karena beliau dinikahi 3 tahun menjelang hijrah dan hidup bersama Nabi 10 tahun di Madinah. Tidak sedikit kenangan-kenangan yang semuanya indah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun lengkap dengan ujian dan cobaan, sampai beliau difitnah, dan sampai hari ini pengikut kaum munafikin dari kalangan Syiah Rafidah masih memfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Laknatullahi alaihim. Laknatullahi alaihim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dia buka kembali, membayangkan, mengingat-ingat apa yang paling menakjubkan. Subhanallah, ternyata yang paling indah itu adalah bukan dia dibelikan hadiah emas sekian gram, atau dibelikan pakaian mewah sekian pasang, atau diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah. Walaupun itu semuanya indah dan membahagiakan, tapi ada yang lebih indah lagi. Kaum muslimin, ini yang kadang-kadang tak ada di kita, di rumah kita, sehingga rumah tangga itu walaupun mewah tetapi tidak indah, walaupun serba cukup tetapi terasa sempit. Apa yang dilihat ibunda Aisyah di kamar yang kecil itu, yang ketika dikuburkan 3 orang yang dicintainya Nabi alaihissalam, ayahnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tidak muat lagi untuk beliau tinggali di tempat itu. Subhanallah, tetapi serasa surga, baiti jannati, kata Nabi alaihissalam. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah sampai baiti jannati? Apa yang paling menakjubkan yang dinikmati oleh istri bersama suami? Subhanallah,
qalat radhiyallahu anha, lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti zata laylah, qala ya Aisyah, ya Aisyah, i'zani li unaji rabbi. Ya Aisyah, izinkan saya untuk bermunajat kepada Rabbku. Suami minta izin pada istrinya, karena malam itu milik istrinya. Inna li ahlika alaika haqqa. Istrimu punya hak terhadap dirimu. Bagaimana dengan orang yang menghabiskan malamnya di luar, main di warung dan sebagainya, pulang menjelang subuh tidak ada hasilnya? Nabi SAW untuk bermunajat kepada Rabbnya minta izin pada istrinya, kan itu haknya. Faqalat, dia berkata, wallahi ya Rasulullah, inni uhibbu ma yasurruk wa inni uribu an aqraba mink. Saya ingin sesuatu yang menggembirakanmu, tetapi saya juga ingin lekat dan dekat denganmu. Ingin dekat dan lekat dengan Nabi SAW. Tetapi cinta kepada Al-Quran, cinta bermunajat dengan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bangun, bangkit, Aisyah pun tidur di depannya. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, rumah yang serba guna itu, di ruang yang atau di kamar itu atau di tempat rumah yang sempit itu, semua urusan besar dilaksanakan, tetapi bisa mengurus umat, mengurus negara, mengurus bangsa. Karena memang untuk mengurus itu tidak memerlukan perangkat yang besar, tetapi perlu niat dan azam yang besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tak terasa Nabi SAW menghabiskan malamnya sampai ketika menjelang subuh, Aisyah dibangunkan oleh Nabi SAW untuk mengambil bagiannya pula untuk ikut qiyamul lail. Dan ketika itu Aisyah melihat Nabi tidak juga berhenti dari tadi lagi, sampai Aisyah mengatakan, awalaysa qad ghafarallahu laka ya Rasulullah mimma taqaddama min dzambika wa ta'akhkhar. Kenapa engkau masih seperti ini padahal dosamu diampuni Allah yang telah lalu akan datang? Nabi menjawab dengan jawaban yang subhanallah, jawaban mutqan, jawaban profesional. Afala akunu abadan syakura. Kalau diberi nikmat banyak, harusnya saya ngapain? Mesti bersyukur. Lihat, Nabi diberikan nikmat banyak, dia syukuran. Beda syukuran Nabi dengan syukuran kita. Kalau kita baru dikatakan syukuran bila pesta pora, bila membuat perayaan acara ini dan itu berkatakan syukuran. Kalau kita mau dikatakan silaturahim adalah kalau adakan acara ini dan itu, baru dikatakan silaturahim, kadang-kadang dengan melanggar aturan agama. Nabi ndak, manusia yang paling menyambung silaturahim, Nabi yang paling bersyukur, tetapi bukan dengan cara-cara yang kita definisikan tadi. Syukurnya, bersyukur yang kelahirannya hari Senin, dia dirikan puasa pada hari itu, bukan menjadikannya sebagai ajang perayaan, karena perayaan itu belum tentu syukuran, karena tidak sedikit di dalamnya terdapat hal-hal yang melanggar apa yang Allah inginkan. Nabi SAW dilihat oleh Aisyah, ternyata matanya berlinang air, bersimbah air mata wajah Nabi SAW. Kenapa Nabi menangis? Al-Quran itu kalau bisa masuk ke dalam hati kita, ketika ayatnya tentang ayat azab, kita akan menangis karena ketakutan dan memohon. Dan Nabi SAW dalam salatnya, bila iza marra bi ayatir rahmah, da Allah subhanahu wa ta'ala birrahmah. Kalau dia mendapatkan ayat-ayat tentang rahmat, dia berdoa minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iza marra bi ayatil azab ta'awaz. Dan bila dia
membaca ayat azab, dia akan minta perlindungan pada Allah. Dan dua-duanya menggetarkan hati, menaikkan semangat untuk beramal, menggetarkan sanubari. Kaum muslimin, manusia itu, orang itu meneteskan air mata karena dua hal, karena gembira atau karena takut. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dapat berita dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Abu Bakar menjadi temannya hijrah, menangis Abu Bakar. Menangis sedih tidak, menangis gembira. Saat-saat ditunggu untuk menemani manusia yang paling dicinta sudah tiba. Sampai Aisyah mengatakan, saya enggak tahu bahwa ada orang menangis karena gembira kecuali setelah melihat Aisyah gembira dan menangis menjadi teman Nabi hijrah. Kasihan Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi menangis. Nabi kabarkan, unzilat alayya hadhil laila ayatun wailun liman lam yatadabbarha, wailun liman lam yatadabbarha. Turunkan kepadaku beberapa ayat malam ini, sungguh celaka orang yang tidak mentadabburinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantiannya siang dan malam, Allahu akbar, la ayatin li ulil albab, menjadi petanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya kaum muslimin, siapa orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika sedang berbaring. Tidak ada waktu kecuali berzikir pada Allah. Dan itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam, kana yazkurullah fi jami ahwalihi, dan selalu zikir membaca Al-Quran. Hampir tak pernah bibirnya tidak bergerak mengucapkan dan membaca Al-Quranul Karim. Berkesan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, malam hari Nabi alaihi salatu wassalam berjalan karena sebagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin, lewat di perumahan kaum Asy'ariyin, Abu Musa al-Asy'ari yang asli mereka dari Yaman. Dikenal mereka di malam hari rumahnya hidup dengan baca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan Abu Musa dari dalam rumah bermunajat baca Al-Quran, Nabi tertarik untuk menikmati. Duduk lama dia di depan pintu orang itu mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari, sampai tanpa terasa air mata beliau pun mengalir. Kaum muslimin, kenapa mata kita kering tak pernah mengalirkan air mata ke baca Quran? Apa masalahnya? Kenapa kita tidak tadabburi Al-Quran? Nabi SAW pernah solat malam dengan satu ayat. Padahal beliau itu solat malamnya berjam-jam, bukan setengah jam seperti kita. Berjam-jam. Kan pernah kita sampaikan kemarin. Ketika beliau solat tarawih dengan jemaah, dari lepas isya sampai tengah malam, sahabat bilang, tanggung ya Rasulullah, kenapa tidak sambung sampai menjelang subuh? Subhanallah. Barangkali akan kontras dengan kita. Kalau sempat lebih dari 1 jam, protes juga jemaah. Ya Ustaz, tanggung Ustaz, kenapa tidak hentikan tadi? Ada batuk-batuk menularnya ya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Mereka ketika mendengarkan Al-Quran atau baca Al-Quran menikmati itu. Sampai besok subuh Nabi katakan kepada Abu Musa, ya Abu Musa, law ra'aitani wa ana astami'uka ila tilawatikal bariha. Andainya kau lihat saya malam tadi, Abu Musa menikmati bacaanmu Al-Quran malam tadi.
Jawab Abu Musa, ya Rasulullah, "Lau alimtu annaka tastami'u ilayya lahabbartuhu laka tahbiran." Andainya saya tahu engkau mendengarkan Rasulullah, akan saya percantik lagi bacaan saya sampai sebanyak. Dan itu pun suara Abu Musa radhiyallahu taala membuat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wasallam dengan Al-Qur'an berhasil mempengaruhi. Dari tadi tidak beriman, dengan baca Al-Qur'an bersyahadat. Dulu membeda-bedakan ras dan keturunan ketika dalam Al-Quran. Innama akramakum indallahi atqakum. Dulu ketika membeda-bedakan antara jenis laki-laki dan perempuan, perempuan sebagai alat pemuas yang diwarisi. Ketika Al-Quran mengangkat, mereka menjadikan wanita manusia terhormat. Ma'asyiral kiram, dulu mereka gara-gara perlombaan berperang, bertawuran, sekarang menjadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Lihat Al-Quran ta'thir, berpengaruh pada kehidupan mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh itu kaum muslimin, teruskan baca Al-Quran, teruskan baca Al-Quran, teruskan tadabbur Al-Quran, teruskan pahami Al-Quran, teruskan amalkan Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Diulang-ulang dia tak akan pernah puas kita. Digali dan digali tak akan pernah habis hikmahnya. Tidak akan habis. Sudah berapa ribuan kitab tafsir ditulis, tapi masih tetap ada peluang untuk ditulis. Sudah berapa madrasah, berapa tulisan yang ditulis tentang Al-Quran, tak habis-habis. Dan alhamdulillah juga kita tak bosan-bosan. Nah, kalau seandainya ada kebosanan, maka cepat mohon ampunan kepada Allah. Mungkin hati kita yang sedang berkarat, atau iman kita yang sedang melarat. Semoga Allah SWT khususnya bulan Ramadan ini meningkatkan iman kita dan semakin mendekatkan Al-Quran kepada hati kita. Mudah-mudahan berpengaruh baik secara psikis maupun secara fisik kepada kita, sehingga terlihat dalam kehidupan nyata Al-Quran sangat membuat kita tersentuh, membuat kita terpengaruh. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.